Ya, donatur yang saya wakilkan itu tidak banyak ya. Namanya juga kan sumbangan hamba Allah, donatur saya juga tidak mau menyebutkan nama Indonesia. Total. Ya, totalnya itu kurang lebih hampir 5 orang saja. Berapa? Kurang lebih 5 orang saja. Akan tetapi kalian mereka ini hanya menginginkan transparansi tadi. Konteksnya bukan pada uangnya, tapi pada akuntabilitas penggunaan uang. Jadi kalau misalkan ketika donatur itu kemudian memberikan uang donasi itu kepada pihak Agus, maka peruntukannya untuk apa? Di awal itu gitu, kita flashback ke belakang. Ketika itu untuk pengobatan matanya, maka harusnya gitu dengan bijak maka digunakan untuk pengobatan mata. Jadi pun ada uang yang berlebih, dia pakai buat dia nggak jadi masalah. Kan nggak ada perjanjian, nggak ada hitam di atas putih. Uang tersebut dipakai untuk pengobatan, hanya untuk pengobatan. Ada tanda tangannya nggak? Ada perjanjiannya nggak? Ada klausalnya nggak ada kan? Nggak ada di atas materai. Artinya haknya Agus mau pakai buat apa aja, biarin aja. Jelang langkah perdamaian yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial terhadap konflik antara Agus dan Novi, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tidak hanya kedua belah pihak yang bersiap untuk bertemu, para donatur yang selama ini menjadi pendukung dalam konflik tersebut juga mulai angkat bicara. Sejak masalah ini mencuat ke publik, para donatur terlihat terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Agus, sementara sebagian lagi berada di pihak Novi. Perpecahan ini tidak hanya menciptakan ketegangan di antara para donatur, tetapi juga memicu kebingungan mengenai penggunaan dana yang mereka sumbangkan selama ini. Kini, setelah Kemensos berencana mempertemukan Agus dan Novi dalam upaya mediasi, muncul dinamika baru di antara para donatur. Beberapa di antaranya memilih untuk menempuh jalannya sendiri, mengajukan permintaan khusus kepada pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana donasi yang telah mereka berikan. Salah satu perwakilan donatur, Pitra Romadoni, yang berbicara atas nama 5 donatur lainnya, menyampaikan pernyataan resmi mengenai harapan mereka. Donatur yang saya wakilkan itu tidak banyak ya. Namanya juga kan sumbangan hamba Allah, donatur saya juga tidak mau menyebutkan nama Indonesia. Total. Ya, totalnya itu kurang lebih hampir 5 orang saja. Berapa? Kurang lebih 5 orang saja. Akan tetapi kalian mereka ini hanya menginginkan transparansi tadi sebagaimana wujud pasal 2-nya Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, karena di dalam Permensos nomor 8 tahun 2001 itu di atas 500 juta itu harus dilakukan audit dari akuntan publik. Nah, kita tidak memiliki, klien kami tidak memiliki biaya untuk mengaudit oleh akuntan publik. Karena itu kan butuh biaya juga. Makanya diminta kepada pemerintah dalam hal ini pusat pelaporan analisis transaksi keuangan untuk mengaudit. Karena kalau kita bayar akuntan publik kan, donatur ini kan, ya uangnya yang nyumbang itu kan seberapa? Ada yang 100.000, ada yang 200 gitu loh, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 500 juta, variatif gitu loh. Namanya juga kan sumbangan, orang kalau memang sumbangan itu kan orang pasti ikhlas. Kalau kita ungkit-ungkit lagi kan berarti kan itu bukan sedekah namanya, sedekah kan gitu. Akan tetapi perlunya di sini transparansi tersebut apakah itu digunakan untuk hal yang memang sepenuhnya dibantu oleh masyarakat. Gini, kita sudah sumbang dan kita sudah nyumbang dan kita tidak boleh menarik uang itu lagi. Itu dalam agama saya itu dilarang, itu dilarang. Ya, tapi yang penting yang saya inginkan, yang kemarin saya laporkan juga ke PPATK, itu butuh transparansi dari kemananya uang tersebut. Itu yang saya inginkan. Kalau untuk perdamaiannya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nah, kalau untuk aliran yang saya laporkan kemarin ke PPATK, saya pengen transparansi. Karena yang berwenang itu transparansi itu hanyalah PPATK.
PPATK akan membongkar semua. Yakin, saya udah dapat kabar bahwa PPATK sedang menindaklanjutin. Alhamdulillah sudah ada titik terang, aliran dananya kemana akan ketahuan. Dari awal permasalahan ini muncul sebenarnya bukan konteksnya, bukan pada uangnya, tapi pada akuntabilitas penggunaan uang. Jadi kalau misalkan ketika donatur itu kemudian memberikan uang donasi itu kepada pihak Agus, maka peruntukannya untuk apa? Di awal itu gitu, kita flashback ke belakang. Ketika itu untuk pengobatan matanya, maka harusnya gitu dengan bijak maka digunakan untuk pengobatan mata gitu. Sama dengan tadi keinginan oleh pihak Kemensos ya, artinya harus ada akuntabilitasnya di dalam penggunaan uang itu gitu, sehingga jelas nih haknya para donatur terpenuhin gitu ya Pak ya, terus kemudian haknya Agus juga terpenuhi. Jadi pun ada uang yang berlebih dia pakai buat dia nggak jadi masalah, kan nggak ada perjanjian, nggak ada hitam di atas putih. Uang tersebut dipakai untuk pengobatan, hanya untuk pengobatan. Ada tanda tangannya nggak? Ada perjanjiannya nggak? Ada klausalnya nggak ada kan? Nggak ada di atas materai juga. Nggak ada di atas materai. Artinya haknya Agus mau pakai buat apa aja, biarin aja. Ketika orang memberikan sumbangan donatur, otomatis harusnya ikhlas. Dalam sejarah ketika orang memberikan sumbangan kemudian meminta kembali, itu saya pikir itu belum pernah kita lihat. Tapi itu tadi, ini karena kekecewaan terhadap pihak Agus yang selama ini tidak menjelaskan apa adanya, udah minta maaf saja. Ini juga karena ada alasan mereka akhirnya melakukan langkah-langkah ini. Meski upaya perdamaian antara Agus dan Novi sudah di depan mata, tampaknya ada satu hal yang masih menjadi ganjalan besar. Novi tetap menunjukkan sikap tegas dan kekeh terhadap mantan kuasa hukum Agus yang berinisial RDL. Hal ini berkaitan dengan tudingan miring yang sempat disebarkan RDL, yang menurut Novi telah mencoreng nama baiknya di hadapan publik. Bersama kuasa hukumnya, Novi kini berencana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia merasa bahwa langkah tersebut perlu diambil untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas dirinya. Langkah hukum ini dilakukan dengan penuh pertimbangan, meski perdamaian dengan Agus tengah diupayakan. Novi menegaskan bahwa konfliknya dengan Agus adalah satu hal, sementara tindakan RDL yang dianggap mencemarkan nama baiknya adalah hal lain yang perlu ditangani secara terpisah. Di sisi lain ada permasalahan yang kemudian juga harus kita harus kita pelajari gitu kan. Karena banyak polemik-polemik dari inti masalah ini, ya kami susun lagi nih. Ini apa langkah-langkah dan apa yang diharapkan banyak orang tentang permasalahan ini, semuanya benar-benar clear and clean. Iya, intinya ketika itu menyangkut dengan yayasan, maka kami berharap itu clear di meja Kemensos, dan kemudian ketika itu menyangkut dengan case personal ya, personal to personal, maka itu akan lanjut tentunya di ranah yang semestinya. Apa tujuannya menyerang masalah pribadi Novi? Ini kan menunjukkan arogansi itu, ya. Dengan case ini dibuat jadi ajang untuk seperti itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi, kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Ada aspek-aspek yang sangat merugikan Teh Novi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam, ini yang harus kami benahi lebih lanjut, yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Mungkin dalam inisial R ya, atau iya. Itu yang akan ditempuh jalur hukum. RDL. Masyarakat Indonesia sah-sah aja membuat laporan tersebut, cuman kan pasti nanti ada dalil yang disampaikan dari pihak terlapor. Ini kan belum bisa dikatakan dia bersalah juga. Orang belum naik ke proses penyidikan kok gitu. Buat laporan
yang namanya pihak polisi ya wajib menerima laporan dari masyarakat atau warga Indonesia, warga negara Indonesia. Gitu. Sejak kasus ini bergulir, banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah yang awalnya tampak sederhana justru semakin kompleks dengan munculnya banyak konflik baru yang memperburuk situasi. Alih-alih mereda, ketegangan yang ada justru semakin memanas seiring berjalannya waktu. Setiap langkah yang diambil oleh para pihak yang terlibat tampaknya selalu memunculkan masalah baru, mulai dari tudingan, salah paham, hingga perpecahan di antara pihak-pihak yang sebelumnya mendukung. Salah satu faktor yang memperburuk keadaan adalah adanya perbedaan pandangan di antara para donatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Beberapa pihak merasa bahwa mereka telah dirugikan, sementara yang lainnya berjuang untuk membela posisi mereka yang semakin memperuncing situasi. Selain itu, isu-isu baru terkait dengan transparansi penggunaan dana, pernyataan yang saling bertentangan, dan persoalan hukum turut menambah panjang daftar masalah yang belum terselesaikan. Dalam menghadapi hal ini, banyak yang berharap rencana penyelesaian yang diinisiasi oleh Kemensos dapat membawa kedamaian dan mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung terlalu lama. Ya, upaya mediasi yang sedang dilakukan diharapkan menjadi titik terang yang bisa mengembalikan suasana damai di antara semua pihak yang terlibat. Kita sangat menghargai dan sangat menghormati upaya daripada Kemensos untuk melakukan mediasi dengan seluruh unsur yang terkait gitu, elemen-elemen terkait. Jadi terkait pada seperti apa nanti ke depannya perdamaian itu, kita tentu menunggu undangan Kemensos gitu untuk kita duduk bersama. Kita lawyer donatur kan juga sudah melakukan upaya hukum, informasi yang kita dapatkan gitu. Mereka sudah melakukan gugatan keperdataan. Nah, sampai sekarang pun kita belum tahu nih gugatannya, petitumnya juga seperti apa gitu dalam gugatan perdataan itu. Tapi kita mengharapkan kehadiran Kemensos gitu. Kemensos sangat memberi arti dalam penyelesaian permasalahan ini supaya semuanya enak sama enak, asik sama asik gitu. Terus manfaatnya memang dirasakan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas ya. Ini timing yang tepat untuk Kemensos turun untuk menetralisir keadaan. Itu biar nggak kisruh ya, biar fokus aja ke substansi dari permasalahan. Artinya fokus ke Agusnya, untuk urusan medisnya Agus, untuk pengobatan Agus, dan biar masalah ini nggak viral lagi, udah close aja lah gitu. Harapan saya untuk kasus Novi Agus ya sudahlah, kalau ada permasalahan baiknya dimusyawarahkan saja, nggak usah saling LP, dan LP itu kan dengan kita bikin laporan, kita buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, banyak effort yang kita keluarkan nantinya. Ya, kalau bisa dimusyawarahkan kenapa tidak? Musyawarah aja, cara bijak aja, kecuali ada aturan hukum yang ditabrak yang kiranya menyerang pribadi kita lebih dalam, ya mau nggak mau gas. Sudahlah, kita akhirilah peristiwa ini, kita akhiri pertempuran, kita akhiri permasalahan, kita akhiri, mari kita ke era baru. Nanti lama-lama gitu-gitu kasihan juga Agusnya gitu loh. Tadi makanya Agus sudah memohon maaf kepada seluruh media, seluruh publik melalui media. Ya sudahlah, dimaafkan lah gitu loh. Dengan kedatangan Novi ke Kemensos, justru itu akan langkah yang terbaik untuk pihak Kemensos akan menjadi penengah untuk mendamaikan di antara Agus dan Novi. Karena apa? Kalau tidak ada pihak ketiga, maka masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Mau sampai kapan masalah ini? Masyarakat pun sudah bosan, sudah boring melihat ini sebetulnya. Tidak selesai. Semoga harapan kami, harapan masyarakat dengan adanya pihak Kemensos untuk menjadi penengah, masalah antara Novi dan Agus bisa selesaikan dengan secara keluargaan dengan jalan damai. Demikian terima kasih.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.